Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Tapi sebelum membahas soal, saya ingin membahas terlebih dahulu sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambahkan dengan C. Ini ada koefisien X kuadrat A, koefisien X B, dan konstanta adalah C. Sifat yang pertama itu adalah arah dari kurva. Arah kurva fungsi kuadrat itu ada dua. Ada yang terbuka ke bawah, ada yang terbuka ke atas. Terbuka ke bawah ini ditandai dengan A-nya, yaitu A-nya kurang dari 0. Kalau terbuka ke atas, A-nya lebih besar dari 0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Ingat, titik potong terhadap sumbu Y itu mengharuskan X-nya sama dengan 0. Sehingga ketika X-nya sama dengan 0, nilai fungsinya itu sama dengan C. Berarti titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, C. Ini yang pertama, titik potong terhadap sumbu Y itu bisa di atas sumbu X atau C-nya positif. Atau titik potong terhadap sumbu Y-nya di bawah sumbu X atau C-nya negatif. Jadi kalau di atas C-nya positif, kalau di bawah C-nya negatif. Yang ketiga, titik potong terhadap sumbu X. Untuk titik potong terhadap sumbu X ini ada 3. Yang pertama itu bisa di 2 titik. Dilihat dari nilai diskriminannya. Yaitu D lebih besar dari 0. Yang kedua, memotong hanya di 1 titik. Atau disebut juga dengan menyinggung. Di mana nilai diskriminannya sama dengan 0. Yang ketiga, tidak memotong sumbu X. Bisa melayang di atas atau di bawah. Ini D-nya kurang dari 0. Yang terakhir yaitu letak puncak. Letak puncak ini bisa di sebelah kanan atau di sebelah kiri sumbu Y. Bisa di X positif atau di X negatif. Ini kalau kita lihat rumus puncak min B per 2A, F min B per 2A, dari X-nya ini, itu rumusnya pembagian B dan A. Minus B per 2A. Berarti untuk melihat letaknya itu bisa dilihat dari tanda A dan B. Ingat rumusnya min B per 2A. Kalau tanda A dan B-nya itu berbeda, otomatis A-nya misalkan A-nya positif, B-nya negatif, maka negatif dibagi positif itu hasilnya adalah negatif. Dikalikan min karena rumusnya min B per 2A, maka negatif kalikan negatif jadinya positif. Sehingga ketika B dan A-nya itu berbeda tandanya, maka letaknya di X positif atau di kanan. Ilustrasinya di sebelah kanan, misalkan di sebelah situ. Kemudian kalau tandanya sama, maka letaknya di kiri. Maksudnya sama itu A-nya negatif, B-nya juga negatif. Negatif dibagi negatif jadinya positif, dikalikan negatif maka negatif. Atau di X negatif di sebelah kiri. Sehingga jadi di situ letaknya. Ini biasanya kita singkat dengan BK Sari. Beda kanan sama kiri. Beda tandanya di kanan, sama tandanya di kiri. Tanda dari A dan B-nya. Dari sifat yang barusan, yang sifat grafiknya, kita coba terapkan di soal SBMPTN. Atau pada 2011 itu dinamakan SNMPTN. Madas nomor 5.
Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C ditunjukkan di bawah ini. Grafiknya seperti itu. Pernyataan yang benar adalah, kalau kita lihat dari jawaban pilihan jawabannya, maka di situ kita disuruh mencari tanda A kalikan B, A tambah B tambah C, apakah dia positif atau negatif. Ya, kita lihat dari arah kurvanya terlebih dahulu. Tadi ada dua arah kurva, membuka ke bawah atau ke atas. Di grafik yang ada di soal itu ternyata membuka ke atas. Berarti A yang dipakai lebih besar dari 0. Ini sudah tahu bahwa A-nya bilangan positif. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y-nya ini ternyata di atas, di Y positif. Otomatis nilai C-nya itu positif, lebih besar dari 0. Ini A dan C-nya sudah tahu bilangannya. Ada yang A-nya positif, C-nya juga positif. Bagaimana dengan B-nya? Untuk B, ini bisa dicari dengan letak puncak. Yaitu kita lihat tanda A dan B-nya. Nah, BK Sari, beda kanan sama kiri. Puncaknya itu ternyata ada di X negatif. Berarti di sebelah kiri. Otomatis Sari sama di kiri. Karena sama, maka tanda A-nya ini lebih dari, otomatis B-nya juga harus lebih dari. Karena tandanya harus sama. Ingat tadi C-nya, biar lengkap di sini C-nya tadi dihasilkan lebih besar dari 0. Nah, kita lihat perkalian A dan B. Positif kalikan positif, dia bernilai positif. Yang penjumlahnya positif A plus B plus C, positif tambah positif bernilai positif. Sehingga A kalikan B-nya lebih besar dari 0, A plus B plus C-nya juga lebih besar dari 0. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya SBMPTN 2013, Matematika Dasar, kode 128. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai puncak 8,4 dan memotong sumbu x negatif, maka pernyataan yang benar adalah, ini mencari A-nya, tandanya A, B, dan C. Apakah positif atau negatif? Ini grafiknya belum ada. Berarti kita coba menyusun atau menggambarkan grafiknya terlebih dahulu dengan informasi yang ada di situ. Yang pertama, informasinya bahwa puncaknya dari grafik fungsi kuadrat tersebut adalah 8,4. Kemudian ada memotong sumbu X negatif. Berarti anggaplah di situ untuk sumbu X negatifnya, memotongnya. Kalau kita gambar grafik fungsi kuadratnya, puncaknya di 8,4 dan melalui titik yang di X negatif, maka bentuknya cuma satu kemungkinan, yaitu bentuknya seperti itu. Kalau kita analisis tanda A, B, C-nya, kita mulai dari arah kurvanya terlebih dahulu. Nah, ini membuka ke bawah. Otomatis yang kita pakai hanya kurang dari 0. Sedangkan perpotongan terhadap sumbu Y, ternyata dia memotong di Y positif. Sehingga nilai C-nya itu lebih besar dari 0. Letak puncaknya. Letak puncaknya itu dilihat dari tanda A dan B-nya. Berarti ini digunakan untuk mencari tanda dari B-nya. Karena A-nya sudah ada bilangan negatif. Ternyata letak puncaknya itu di sebelah kanan. Di X positif. Sehingga kanan dia harus BK. Beda di kanan. Tanda A-nya negatif. Otomatis tanda B-nya harus positif. Karena beda di kanan. C-nya tadi lebih besar dari 0. Sehingga jawaban yang benar adalah A kurang dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0. Yang
soal berikutnya, SBMPTN 2019 UTBK Mat Soshum 19, nomor 9. Jika grafik fungsi kuadrat f(x) memotong garis y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4, jika grafik fungsi yang menyinggung sumbu x, maka grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 2 di titik berapa? Nah, sebelum membahas soal ini, kita akan membahas dulu materi menyusun fungsi kuadrat. Menyusun fungsi kuadrat ini ada beberapa kasus ya. Yang pertama, jika diketahui puncaknya XP, YP. Misalkan kalau dalam gambar itu diketahui puncaknya XP, YP di sebelah situ. Maka rumus yang dipakai adalah Y sama dengan A dikalikan X min P min XP kuadrat ditambahkan YP. Ini kalau diketahui puncaknya. Sedangkan kasus yang kedua ini jika diketahui kipot atau titik potong terhadap sumbu X. Kalau digambarkan, titik potong terhadap sumbu X-nya ini diketahui ada 2, X1 dan X2. Rumus yang dipakai adalah Y sama dengan A dikalikan X min X1 dikalikan X min X2. Kalau diketahui 3 titik lain, artinya puncaknya gak ada, titik potong terhadap sumbu X-nya juga gak ada, maka kita harus menggunakan rumus umum dari fungsi kuadrat. Y sama dengan AX kuadrat ditambahkan BX ditambahkan C. Ntar solusinya akan menggunakan SPLTV karena kita harus mencari A, B, dan C. Tapi untuk yang bentuk yang terakhir itu jarang keluar. Yang sering keluar adalah bentuk yang pertama dan yang kedua. Untuk soal yang SBMPTN 2019 yang di sini, nah ini kira-kira rumus yang mana yang kita pakai. Ini sebenarnya belum terlihat ya. Apakah titik puncaknya ada, titik potong terhadap sumbu X-nya ada, atau menggunakan 3 titik yang lain. Nah, ini masih belum kelihatan mau gunakan yang mana. Tapi kalau kita gambarkan, nah ini kita coba ilustrasikan grafiknya. Fx memotong garis Y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4. Jadi ada garis di situ. Garis Y sama dengan 4. Memotongnya di 1,4 dan 5,4. Jika grafik menyinggung sumbu X, maka grafik X memotong di X sama dengan memotong garis X sama dengan 2 di mana? Berarti di situ ada kata-kata menyinggung sumbu X. Jadi grafiknya seperti itu. Ternyata di sini ini merupakan karena itu bisa kita buat sumbu simetrinya, ya enggak? Nah, sumbu simetri itu berarti membagi bagian kanan dan bagian kiri dari grafik itu sama besar. Sehingga di situ diperoleh sebuah puncak di 3,0. 1 dan 5 itu tengah-tengahnya adalah 3. Cara mencarinya gampang, 5 ditambahkan 1 dibagi dengan 2, yaitu 3. Jadi ini menggunakan titik puncak, karena puncaknya ada di sebelah situ. Walaupun di soalnya tidak diberikan, maka itu sebenarnya bisa kita tentukan puncaknya di sebelah situ. Karena dia merupakan sumbu simetris di sana. Oke, ini berarti yang kita pakai adalah yang puncak. Nah, Y sama dengan A, X min XP kuadrat ditambahkan YP. Berarti kita masukkan aja puncaknya, yaitu XP-nya kita ganti dengan 3, sedangkan YP-nya kita ganti dengan 0. Selanjutnya yang harus kita cari adalah nilai A-nya dengan mensubstitusikan 1,4. 1,4 ini siapa? 1,4 ini adalah titik yang dilalui oleh kurva. Bisa kita gunakan 1,4, bisa gunakan 5,4. Titik lain selain puncak ya yang kita pakai.
Untuk kali ini saya menggunakan 1,4 sehingga X-nya kita ganti dengan 1, Y-nya kita ganti dengan 4. Ini bertujuan untuk mencari nilai A-nya. Ternyata nilai A-nya ini sama dengan 1. Berarti fungsinya Y sama dengan A-nya kita ganti 1. Nggak usah ditulis. Hingga Y sama dengan X min 3 kuadrat. Yang diminta adalah grafik fungsi f memotong garis X sama dengan 2 di titik berapa. Nah, ini tinggal substitusikan nilai X-nya itu dengan 2. Y sama dengan 2 min 3 kuadrat. Hingga Y sama dengan 1. Jadi F memotong garis X sama dengan 2 di titik 2,1. Ya, jawabannya adalah delta. Soal berikutnya SBMPTN 2020 Mat Soshum. Jika A dan B merupakan bilangan real yang berbeda, serta grafik fungsi Y sama dengan E kuadrat plus 3AX min 5A dan fungsi Y sama dengan E kuadrat plus 3BX min 5B, keduanya melalui titik X0, Y0. Maka nilai X0-nya adalah. Ini kalau kita lihat dari kalimat yang terakhir, ada dua persamaan fungsi melalui satu titik. Otomatis titik tersebut adalah solusi dari sistem persamaan yang di atas ya. Berarti caranya adalah kedua persamaan yang di sini kita bisa eliminasi untuk mencari nilai X-nya dan nilai Y-nya. Nah, ini ada dua cara. Bisa kita gunakan eliminasi atau kita menggunakan Y1 sama dengan Y2. Untuk kali ini saya menggunakan eliminasi. Berarti tinggal kita kurangi. Y dikurangi Y sama dengan 0. E kuadrat dikurangi E kuadrat itu juga 0. Berarti 0 sama dengan, nah untuk yang 3AX dikurangi 3BX. 3-nya saya keluarkan, berarti tinggal A min B X. Kemudian min 5A dikurangi min 5B, min 5-nya saya keluarkan, berarti tinggal A min B. Ini dibagi dengan A min B. Sehingga jadinya 3X min 5. Kenapa kok bisa dibagi dengan A min B? Nah, karena A min B-nya ini tidak sama dengan 0. Kok bisa? Karena di kalimat pertama itu dikatakan bahwa nilai A dan B merupakan bilangan real yang berbeda. Kalau A dan B-nya dia berbeda, maka A min B-nya itu tidak mungkin sama dengan 0. Sehingga sah-sah saja kita membagi dengan A min B. Sehingga min 5-nya kita pindah ke sebelah kiri, berarti min 5 sama dengan 3X, dan X-nya sama dengan 5/3. Di jawabannya adalah 5/3. Oke, itulah beberapa pembahasan soal UTBK tentang fungsi kuadrat. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi perjuangan kalian di UTBK 2022. Semoga sukses dan lolos UTBK 2022. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.